Dan kembali lagi bersama kami kajian online daily. Kali ini ada yang membatalkan deklarasi kemenangan sepertinya ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa secara resmi tim RK Suswono telah melapor ke jajaran Dewan Kehormatan KPU Jakarta. Hal tersebut memang didasari oleh beberapa indikator-indikator kecurangan yang terdeteksi secara langsung oleh tim RK. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kecurangan tersebut atau pelanggaran kode etik ini berkaitan langsung dengan terhambatnya koordinasi serta penyaluran C6. Tentu saja ini memang patut dievaluasi secara mendalam, apalagi kita semua tahu bahwa ada indikasi kecurangan lain yakni surat suara yang tercoblos terlebih dahulu. Tentu saja ini harus ada tindakan yang sangat-sangat tegas dari beberapa pihak penyelenggara pemilu. Jika kita berbicara terkait Pilkada 2024, sepertinya pikiran kita sudah terpusatkan kepada persaingan di belakang calon-calon kandidat lain. Iya, memang persaingan antara Jokowi dan Megawati terus tercipta sepanjang kompetisi Pilkada maupun Pilpres 2024 kemarin. Namun sepertinya saya melihat ada beberapa blunder dari PDI Perjuangan yang secara gamblang memang berseberangan dengan Pak Jokowi. Kenapa blunder? Karena memang ternyata perginya Pak Jokowi dan keluarga dari PDI Perjuangan berdampak sangat-sangat tinggi terhadap elektabilitas PDI Perjuangan. Elektabilitas PDI Perjuangan ambruk seketika. Ini terbukti ketika Pilpres 2024 saja, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendapatkan suara 16%. Tentunya ini sangat ironik, didapatkan oleh partai pemenang pemilu 2014-2019 itu. Memang dari sini pun sudah terlihat bagaimana kegoncangan partai Mega tersebut. Dan kemudian di Pilkada 2024, lagi-lagi basis kandang banteng harus dirubuhkan oleh elektabilitas dan endorsement dari Pak Jokowi. Namun dengan respon yang santai dan lugas, Pak Jokowi berkata bahwa saya tidak ngapa-ngapain. Dan ini memang sebuah respon yang cukup santai menyikapi pemilu yang tegang ini. Tentunya kita akan berpikir bahwa Jokowi dan Megawati akan terus bersaing baik ada maupun tiada kompetisi. Karena memang ini ada indikasi dendam politik yang sangat tinggi, terutama ketika Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada saat Pilpres kemarin. Dan hal tersebut semakin diperparah dengan tindakan Pak Jokowi yang lugas dan tegas mendukung beberapa paslon rival PDI Perjuangan. Dan terbukti bahwa memang betul ada yang menang dan ada yang kalah, namun kemenangan terutama Ahmad Lutfi ini sangat luar biasa, yakni 60%. Itu merupakan sebuah angka yang sangat telak di tengah sistem demokrasi Indonesia pada saat ini. Kenapa ini bisa terjadi? Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh tim-tim kita, ya. Kenapa rendahnya partisipasi? Yang pertama, ini fakta. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada di DKI Jakarta, undangan pencoblosan itu atau formulir C6 itu dibagi atau disebarkan oleh RT dan RW. Kenapa RT dan RW? Karena mereka yang lebih paham warganya masing-masing. Tahun ini ternyata yang bagi bukan RT dan RW, melainkan adalah PPS melalui KPPS. Itu. KPPS kepengetahuannya terhadap warga sangat lemah dibandingkan dengan RT dan RW. Ditambah lagi, TPS yang biasanya isinya 300 orang, sekarang isinya 600 orang. Sehingga KPPS yang tidak terlalu paham mengenai orang-orang yang nyoblos di TPS tersebut, ditambah lagi kuotanya yang dari 300 menjadi 600, membuat KPPS kewalahan. Membuat KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan
atau mengantarkan formulir C6 tersebut. Alhasil apa? Banyak warga yang tidak menerima. Banyak warga yang tidak menerima, dan yang menerima yang seharusnya 2, 3, 4 hari sebelumnya pilkada kali ini mereka rata-rata terimanya adalah 1 atau 2 minus H atau sebelum pilkada. Nah, ini salah satu ya faktor utama yang membuat kurangnya partisipasi peserta atau warga DKI Jakarta di pilkada kemarin. Ini artinya apa? Tidak becusnya para penyelenggara pilkada, tidak profesionalnya para penyelenggara pilkada, khususnya PPS dan KPPS. Yang kedua, karena tidak becusnya, tidak profesionalitasnya para penyelenggara pilkada ini, ada hak rakyat yang dihilangkan. Hak apa itu? Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya. Nah, hak ini dihilangkan oleh para penyelenggara pemilu atau pilkada ini karena ketidakbecusannya terkait ya penyebaran formulir C6. Hal ini sudah diakui langsung oleh Ketua KPU Jakarta Timur. Bahkan sudah saling menyalahkan antara vendor dan KPPS. Ada yang menyalahkan vendor yang menyiapkan formulirnya, ada yang menyalahkan KPPS-nya yang tidak becus dan tidak maksimal karena kualitasnya rendah. Yang ketiga, masih banyak ternyata di dalam DPT tersebut dan keluar surat panggilan undangan C6-nya orang-orang yang sudah meninggal, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bahkan 1-2-3 tahun. Ya, ini hampir berlaku di semua TPS. Ya, kita temukan beberapa bukti aduan dari masyarakat, bapaknya, omnya, neneknya, kakeknya yang sudah meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ternyata masih mendapatkan surat undangan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa data DPT yang dipakai oleh KPU tidak akurat. Data ini data lama, data tidak akurat. Kita tidak tahu apakah ini kesengajaan, apakah ini sengaja atau tidak sengaja, kita tidak tahu. Apakah ini bagian dari konspirasi dalam rangka membuat partisipasi warga DKI Jakarta pada pemilu kemarin atau pilkada kemarin ini rendah, ya. Nah, hari ini juga tadi kami